Warren Buffett punya dosen Benjamin Graham di Columbia University yang mengajarkan dia untuk membeli perusahaan at wonderful price. Pokoknya wonderful price, harganya murah, perusahaannya biasa-biasa saja. Itu yang dosennya ajarkan kepada dia. Jadi beli saham kalau bisa hanya 2/3 dari nilai buku. Pokoknya kalau satu saham perusahaan diperdagangkan di harga at discount 2/3 dari nilai buku, udah beli aja gitu. Itu yang diajarkan oleh dosennya, oleh Benjamin Graham. Tapi ketika dia bersahabat, mengenal yang sekarang jadi Vice Chairman Berkshire Hathaway yang namanya Charlie Munger, dia belajar dari Charlie Munger itu wakilnya membeli wonderful company at fair price. Kalau ada wonderful company, dia beli di harga yang wajar daripada dia cari perusahaan yang biasa-biasa at discount. Jadi ketika dia mengenal Charlie Munger, wakilnya itu, dia mulai mengenal wonderful company yang hebat. Harga wajar nggak apa-apa, nggak diskon nggak apa-apa. Makanya dia beli Coca-Cola, wonderful company. Dia beli Coca-Cola, harga wajar bukan harga diskon, dia berani beli. Karena sejak dia mengenal wakilnya Charlie Munger, dia baru mengatakan, it is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Kira-kira gitu. Kalau kita tidak bersedia, kita tidak mau pemegang saham itu 10 tahun, jangan membelinya. Jadi kalau kita diingatkan memegang itu 10 tahun. Kalau kita memegang saham 10 tahun, berarti kita harus betul-betul sangat mendalam pengetahuan kita tentang perusahaan itu. Jangan main-main gitu. Karena seakan-akan kita memiliki perusahaan itu selama 10 tahun. Jadi betul-betul tahu perusahaan itu sangat mendalam, seperti kita ingin memilikinya 10 tahun. Saya pernah sekali waktu datang ke kantor Piala. Dulu kan kita tidak bisa lihat saham dari rumah ya. Dulu kita datang ke kantor Piala. Saya sangat kaget sekali ada seorang pialang yang membeli saham. Belum 10 menit sahamnya naik tinggi, langsung dia jual. Ada pialang seperti ini ya. Belum 10 menit sahamnya dia beli, belum 10 menit sahamnya naik tinggi, dia jual gitu. Wah, luar biasa sekali. Itu beda dengan apa yang Warren Buffett. Seakan-akan kita beli saham itu untuk 10 tahun. Jadi karena pegangnya 10 tahun, betul-betul kita harus teliti membelinya. Membeli satu saham perusahaan, sebelum saya membeli, saya suka ingat perkataan ini. Kalau saham perusahaan ini saya pegang 10 tahun, kira-kira jadi apa ya perusahaan ini 10 tahun kemudian? Saya selalu berpikir, saya sering pakai ini. Kalau saya beli saham perusahaan A, kalau saya simpen 10 tahun, saya bayangin 10 tahun, kira-kira perusahaan ini jadi apa ya? Bangkrut nggak ya perusahaan ini? Begitu Pak. Jadi ini wisdom yang ke-8, bersabarlah. Kalau kita membeli saham satu perusahaan, seakan-akan kita menyimpannya selama 10 tahun. Dia bilang, membeli saham itu seperti membeli rumah. Jadi kita harus tahu rumahnya kita suka atau tidak, lokasinya nyaman atau tidak. Banyak yang kita harus pikirkan, lingkungannya enak atau tidak. Aku masih tinggal di sini loh, rumah yang aku beli 31.500 di tahun 58. Berarti sudah ditinggali oleh Warren Buffett 62 tahun. 62 tahun. Dia beli 31.500, 62 tahun dia tidak pernah pindah selama tinggal 62 tahun. Bersyukur saya pernah datang ke rumah Warren Buffett di Omaha 3 tahun yang lalu. Ketika saya datang ke rumah Warren Buffett, persis di seberang rumah Warren Buffett, persis hadap-hadapan seperti ini, hadap-hadapan gitu. Saya lihat ada pelang mau dijual. Saya pikir apa rumah ini Tuhan sediakan buat saya. Saya tinggal di sana, berhadap-hadapan dengan Warren Buffett, tiap hari keluar masuk.
ketemu sama saya. Sebetulnya bulan Maret tahun 2020 saya ingin terbang ke Omaha, membeli rumah itu dan saya tinggal di sana. Tapi ternyata tidak terduga tiba-tiba pandemi datang. Jadi saya tunda. Semoga setelah pandemi usai, rumah itu belum laku, saya bisa membelinya dan saya bisa tinggal di sana. Wisdom dari Warren Buffett, beli saham perusahaan itu ketika sama seperti kita membeli rumah. You cannot control your emotion, you cannot control your money. Seperti tadi seperti orang yang tidak sabar itu ya. Ini mirip-mirip. Dia tidak sabar, dia nggak bisa kontrol emosinya. Kalau menurut saya, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita? Sehingga kita juga bisa mengontrol uang kita. Menurut saya, kita bisa mengontrol emosi kita ketika kita tahu apa yang kita beli. Ketika kita tahu apa yang kita beli, sehingga kita bisa mengontrol emosi kita. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, maka kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Harus tahu apa yang kita beli. Kalau kita membeli kucing dalam karung, tentu saja kita nggak bisa mengontrol emosi kita. Kalau kita nggak bisa mengontrol emosi kita, kita juga nggak bisa mengontrol uang kita. Opportunities come infrequently. When it rains gold, put out the bucket, not the timber. Ini wisdom yang ke-14 dari Warren Buffett. Kesempatan itu datangnya jarang. Kesempatan itu datangnya jarang. Ketika ada hujan emas, out the bucket, keluarin ember, not the timber. Saya asumsikan seperti pandemi. Pandemi ini saham-saham turun di bulan Maret itu. Kita harus put out the bucket, not the timber. Uang kita harus dorong semuanya sampai habis. Dorong semuanya, artinya semua saham yang bagus dan murah kita beli semuanya. Kita beli semuanya. Jangan beli sedikit-sedikit, kata Warren Buffett. Put out the bucket, not the timber. Siapin ember yang besar, yang not the timber. Jadi ketika pandemi, saham-saham pada murah jatuh, uang kita semuanya kita habisin semua beli saham. Kesempatan itu jarang datang. Opportunities come infrequently. Kesempatan itu datang jarang sekali. Jadi dorong semuanya.